Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preacher Moss, perjalanan spiritual seorang komedian Muslim AS. Nama Preacher Moss sudah tidak asing lagi bagi publik AS umumnya dan komunitas Muslim khususnya yang menggemari komedi. Moss adalah pendiri dari kelompok komedi Allah Made Me Funny dan membuatnya menjadi salah seorang komedian Muslim yang kerap membuat orang terpingkal-pingkal karena banyolan-banyolannya. Salah satu banyolan Moss yang terkenal adalah ketika ia bercerita, jika mungkin dan dibolehkan, saya ingin mengganti nama saya dengan nama Allahu Akbar. Saya membayangkan pasti akan hebat sekali ketika saya di bandara dan petugas bandara menyebut nama saya yang tertera di paspor Allahu Akbar. Banyolan yang pasti membuat orang tersenyum, tentu saja Moss tidak bermaksud melakukan penghinaan dengan humornya itu. Moss mendapatkan inspirasi untuk humor-humornya dari pengalamannya sehari-hari sebagai seorang Muslim. Dari kalangan warga kulit hitam di AS, di mana ia bergaul dengan banyak anak-anak jalanan di lingkungan tempatnya tinggal di Washington DC. Sebelum memeluk Islam, Moss adalah seorang penganut Kristen dan dibesarkan dengan didikan Kristen oleh keluarganya. Munculnya gerakan Black Panther dan Nation of Islam dengan pemimpin-pemimpinnya seperti Malcolm X yang telah memberikan pengaruh besar bagi dirinya sebagai anak muda kulit hitam di AS ketika itu dan menjadi awal perkenalannya dengan Islam. Moss masih mengingat dua kenangan besar dalam hidupnya yang telah mendorongnya untuk mempelajari kekuatan dan keindahan Islam dari gerakan-gerakan hak asasi di AS. Ia menyebutnya sebagai Islam protes dan Islam reguler atau Islam yang lahir dari Nation of Islam dan harga diri warga kulit hitam dengan Islam yang dibawa oleh para imigran dan generasi Muslim pertama di AS. Kenangan pertama yang masih membekas di hati Moss adalah ketika ia menyaksikan bagaimana teman sekelasnya begitu taat menjalankan ibadahnya sebagai seorang Muslim, meski dalam kondisi dan situasi yang paling sulit. Hal itu membuat Moss sangat kagum dan menghormati sahabat Muslimnya itu. Kenangan kedua yang menyentuh hati Moss adalah sahabat yang ia kenal di pergaulan anak jalanan di Washington DC. Sahabat yang menurut Moss selalu dirundung masalah. Suatu hari ia mendengar kabar sahabatnya itu meninggal dunia. Moss dan beberapa teman datang ke rumah sahabatnya itu. Dan di kamar sahabatnya itu, Moss melihat banyak buku-buku tentang Islam. Saya melihat ia memiliki sesuatu. Dia berada di jalan untuk menuju ke suatu arah yang besar. Ia tahu sesuatu yang saya tidak tahu dan saya ingin sekali tahu lebih banyak tentang jalan itu. Tutur Moss tentang sahabatnya. Masuk Islam. Ditanya kapan tepatnya ia resmi menjadi seorang Muslim, Moss akan diam dan berusaha mengingat kembali masa-masa remajanya sampai ia menjadi seorang mahasiswa jurusan jurnalistik dan film di Universitas Marquette, Wisconsin. Ia mengaku tidak ingat betul tanggal berapa ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ia ingat, kejadiannya ketika ia masih kuliah dan ia belajar Islam dari banyak sumber. Waktu itu ia bekerja sebagai guru untuk anak-anak yang mengalami gangguan emosi dan menjadi komedian. Perjalanan hidupnya yang sebenarnya, kata Moss, ia alami setelah ia mengucapkan syahadat dan menjadi seorang Muslim. Selama masa kuliah, masuk Islam adalah sebuah pertempuran. Apakah saya akan mengikuti jalan ini atau saya tetap di jalan yang lama? Banyak sekali konflik dalam diri saya, kata Moss. Moss terus mempelajari Islam dan banyak bergaul dengan orang lain yang juga mempelajari Islam. Ia akhirnya menemukan bahwa ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan tradisi-tradisi yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW adalah benar dan mutlak. Ia bertemu dengan beragam orang saat mempelajari Islam, orang yang sangat membantunya sampai orang yang manipulatif. Ada kenyamanan dalam apa yang saya alami sebagai seorang individu, tetapi juga ada pencerahan atas apa yang saya harus lakukan untuk menumbuhkan budaya dan iman dalam diri saya. Rasanya mustahil akan ada Allah Made Me Funny jika saya tidak belajar bagaimana untuk menumbuhkan budaya itu, ujar Moss. Ia menegaskan konsep budaya keimanan yang mendorongnya pada jalan Islam yang dipilihnya. Saya menjumpai banyak orang, sebagian dari mereka sangat luas pengetahuannya, yang akan bisa bicara tentang tradisi Quran dan soal jalan dan kehidupan para nabi. Tapi akhirnya hanya menemui jalan buntu karena mereka tidak cukup pandai untuk mengembangkan kebudayaannya, papar Moss. Mereka cuma pandai bicara tentang kebudayaan ratusan tahun silam, tapi tidak bisa menirunya di era modern ini. Ada keseimbangan yang tidak wajar, di mana pengetahuan hanya menjadi satu-satunya nilai dalam hal ini.
Yang saya temukan adalah kondisi itu bertentangan dengan keseluruhan ide dari agama yang memprotes, yang seharusnya menginspirasi kita untuk tumbuh, melahirkan dan mengembangkan sebuah budaya di mana kita menjalankan keyakinan agama Islam kita dalam kehidupan saat ini. Jelas Moss. Ia mencontohkan seorang muslim mengkritiknya saat ia manggung di Philadelphia. Muslim itu mengatakan bahwa dalam Islam, komedi itu haram, bid'ah, dan Rasulullah Muhammad SAW melarang banyolan. Tapi setelah mengkritiknya, lelaki itu langsung pergi dengan mobilnya. Dan Moss yang keheranan cuma bisa bilang, "Anda ngomong apa sih? Komedi itu bid'ah? Anda baru saja kabur dengan cara bid'ah." Muslim di Hollywood. Menjadi seorang muslim merupakan perjuangan bagi Moss, apalagi buat dirinya yang sangat menggemari dunia komedi dan sudah menjadi bagian dari industri hiburan. Moss berhenti mengajar karena Hollywood memanggilnya. Moss memberikan sebagian uang pensiun gurunya pada ibunya dan sebagian lagi ia gunakan untuk mengejar impiannya di dunia komedi. Karirnya sebagai komedian menanjak seiring dengan reputasinya menulis skenario untuk sejumlah aktor dan komedian di Hollywood. Tapi menjadi seorang muslim di Hollywood bukanlah hal yang mudah. Moss mengalami saat-saat penuh tekanan karena ia tidak boleh membuat banyolan-banyolan tentang perempuan atau topik-topik yang akan dinilai sebagai anti-muslim. Itulah sebabnya Moss akhirnya memutuskan meninggalkan Hollywood dan memilih jalur solo karir. Ia lalu membentuk grup lawak dengan muslim lainnya, yaitu Azhar Usman dan Azim. Kemudian ditambah dengan masuknya Mo Amir, jadilah kelompok komedi Allah Made Me Funny. Moss mengatakan bahwa ia ingin muslim bisa mengekspresikan diri mereka. Setiap kali orang mendengarkan kami dan mereka muslim, mereka akan bilang, "Dengar, orang-orang ini punya nilai-nilai," ujar Moss tentang harapannya pada muslim lainnya. Meski namanya sudah populer, seperti juga kelompok komedi lainnya, Allah Made Me Funny masih kesulitan jika ingin manggung di negeri-negeri muslim seperti Arab Saudi atau Dubai. Kami ingin menampilkan narasi yang baru dan berbeda tentang apa itu muslim. Dan hal itu berat buat negara-negara di mana agama Islam berawal, ujar Moss. Moss memahami hal itu, ia mencontohkan pengalamannya sendiri ketika sudah lebih dari 20 tahun memeluk Islam. Moss mengaku masih terus dalam proses belajar. Ia tidak sungkan mengakui keimanannya di depan publik sebagai seorang muslim tanpa harus melepas nilai-nilai dalam dirinya. Moss mengakui bahwa ia belum menjadi seorang muslim yang baik, tapi ia berharap bisa pensiun dari dunia komedi dan akan memusatkan kehidupannya pada keluarga dan agamanya. Saya ingin belajar bahasa Arab, banyak sekali yang ingin saya baca, tapi saya akan selalu memprotes. Dan protes saya sekarang ditujukan untuk kaum muslimin agar punya rasa memiliki terhadap agamanya, tukas Moss.